peradaban dunia saat ini ada di tangan generasi Anda, anak-anakku tercinta. Orang menyebut bahwa generasi milenial adalah generasi era tahun 80-an, 2000-an yang tentu lahir dalam kultur baru, dalam budaya baru. Ada yang menyebut sebagai digital generation atau generasi digital dan berbagai macam istilah lain. Tetapi poinnya adalah bahwa generasi milenial memang generasi yang hadir di tengah perkembangan globalisasi dan dunia postmodern abad 21 yang ditandai oleh kekuatan daya jelajah teknologi informasi yang serba canggih. Nah, tadi betul yang disampaikan Bapak Wali Kota, kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman tidak boleh meluruhkan kita sebagai generasi Muslim milenial, generasi Muhammadiyah yang membawa Islam sebagai dinul hadharah. Karena itu agar tidak luruh, bahkan sebaliknya, generasi milenial harus menjadi generasi yang melakukan peran ad-dakwah lil muwajjahah, menampilkan diri untuk proaktif mengisi peradaban baru itu. Dengan cara apa? Tentu kita ingat pada kisah Ashabul Kahfi, di samping tadi kisah Luqmanul Hakim yang diceritakan oleh Bapak Wali Kota. Kita tahu bahwa Ashabul Kahfi adalah bagian dari simbol dari generasi muda yang dalam Al-Quran disebut nahnu naqussu alaika naba'uhum bil huda bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi mereka adalah generasi yang beriman kepada Allah dan Allah tambahkan mereka petunjuk. Kita tahu bahwa generasi Ashabul Kahfi keluar dari era kejaman yang begitu menindas, tetapi mereka kemudian ditidurkan Allah dan lahir menjadi generasi yang penuh dengan kekuatan iman dan petunjuk atau hidayah. Dalam konteks ini maka pelajaran dari itu, kita generasi milenial satu harus memperkokoh karakter al-akhlaq al-karimah. Betapapun majunya kita dalam peradaban baru, tetapi kekuatan manusia itu pada iman, takwa, dan kesalehan. Dengan Anda menjadi generasi yang berkarakter al-akhlaq al-karimah, insya Allah tidak akan menjadi jadul, bahkan justru akan menjadi generasi baru yang keren. Jadi orang yang jujur, amanah, terpercaya, kata sejalan tindakan, dan kuat pada prinsip. Itu keren, bukan konservatif. Maka jadilah generasi yang berkarakter akhlak yang mulia. Dan Nabi memberi contoh. Usia muda, beliau memperoleh gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan dari situlah dalam usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Dan setelah itu pula selama 23 tahun mampu mengubah peradaban jahiliyah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, jadilah generasi yang berilmu, pengetahuan, menguasai teknologi, dan berwawasan luas. Orang Islam tidak boleh bodoh, orang Islam tidak boleh sempit wawasan, orang Islam tidak boleh kerdil ilmu, tetapi harus punya tradisi iqra. Ayat pertama, surat pertama, wahyu pertama Islam bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, tetapi justru tentang iqra. Iqra dalam makna yang luas, dari tradisi membaca, tradisi literasi, sampai pada tradisi saintifik, berpikir secara keilmuan, berpikir secara objektif, dan menggunakan akal pikiran yang luas menjadi ulul albab. Yang ketiga tentu harus menjadi generasi yang profesional.
Dalam Islam profesi itu dihargai tinggi. Bahkan segala hal itu juga tergantung pada ahlinya. Zaman ini zaman yang memerlukan profesi di berbagai bidang sebagai implementasi dari kita berilmu dan berkarakter. Kuasailah berbagai keahlian. Tetapi keahlian tidak hanya soal uang. Keahlian itu juga memerlukan mas'uliyah, responsibility, tanggung jawab. Mereka yang profesional bukan pencari uang, tetapi pengabdi ilmu dan keahliannya untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadilah orang-orang yang berkeahlian tinggi di atas rata-rata. Dan yang terakhir, tentu sebagai generasi milenial harus punya kekuatan sinergi dan amal yang melintasi. Hidup di zaman sekarang itu tidak cukup sendirian maju, tetapi harus maju bersama orang lain. Dan tidak ada orang yang maju sendirian. Itulah intinya sinergi. Dalam bahasa Islam, silaturahmi, ta'awun, dan ukhuwah. Juga peran amaliyah kita dalam berbagai aspek yang harus bersifat taslih, bersifat reform, berkemajuan, melakukan pembaharuan. Itulah tugas generasi baru. Di tangan Anda generasi muda milenial terletak nasib umat bangsa dan dunia kemanusiaan universal. Termasuk dalam menggunakan teknologi IT dan berbagai macam teknologi canggih sekarang ini, termasuk di dalam bermedsos. Anda jangan menjadi maf'ul bih, menjadi objek penderita, tetapi jadilah fa'il, menjadi subjek yang berkarakter, subjek yang berilmu, subjek yang berwawasan dan berkeahlian, yang teknologi kita jadikan alat dan instrumen. Tetapi jangan jadikan teknologi sebagai tanda petik Tuhan yang menguasai kita. Kitalah yang harus menguasai teknologi. Jadikan medsos dan kekuatan teknologi informasi sebagai alat untuk membangun kemajuan peradaban dunia. Dari situlah insya Allah teknologi apapun bentuknya akan menjadi wasilah untuk mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Sehingga di tangan generasi milenial inilah kemudian terletak masa depan yang cerah dan mencerahkan. Dan insya Allah Allah akan menurunkan berkahnya untuk kita semua.